panas sekali hari ini ya. Sangat. Segera. Ya, udara Surabaya lagi hot, lagi panas. Apaan ya? Musim kemarau lagi pagi. Ya, tahu belum ada informasi sih hal itu. Tapi ya, nah ini bulan-bulan sudah ber itu kan seharusnya sudah mulai turun ya musim panas, dan ini jadi puncaknya musim kemarau. Ya dari pengalaman sih sekarang sudah tidak ada ketentuan lagi masa musim kemarau tanggal berapa, bulan berapa, musim hujan. Nah, ya, alam membuat ulah sendiri. Alam membuat ulah. Di tempat ini kan, di daerah tempat ini banyak yang pakai sumur. Dan masa pandemi ini orang takut untuk kerja bakti. Tidak jarang ada dulu kan minggu atau ya mungkin sebulan berapa kali minggu kerja bakti. Dan apa namanya, kan tidak ada kerja bakti, kotoran numpuk di got di sungai gitu. Dan akhirnya sumur jadi hitam. Jadi bau setengah mati. Biasanya gitu. Dulu rumahku yang lama itu ya gitu, udah musim kemarau si banger ya. Ya. Apalagi memang katanya Surabaya ini air laut sudah masuk kota. Oh ya, audiens, kita masih nunggu beberapa saat lagi sambil dipersiapkan audio videonya. Nanti jika jelas bisa beri like atau jempol supaya kita tahu bahwa suara kami atau video kami dilihat dan didengar dengan jelas. Anil ya, Pak? Baik. Ya, dia berproses ya. Karena dia sekolah di sekolah yang datang ke sekolah. Dan sekarang sekarang mau tidak mau dia harus sekolah di rumah. Itu kan satu perubahan yang besar, dan mau tidak mau ya harus melakukan penyesuaian ya, dari yang ya macam-macam lah. Nah, kemarin kan karena jenuh akhirnya dia ngajak sepedaan. Ini kaget ya muncul lah energinya, tidak pernah habis. Jadi ya macam-macam yang dilakukan itu dan membuat kita harus sabar dan harus kreatif dalam arti nyari jalan gimana dia bisa konsentrasi dengan belajar yang online itu. Tapi ya kita bersyukur bahwa pihak sekolah dengan guru-gurunya juga dengan kreatifnya mengelola pembelajaran di rumah itu dengan baik. Jadi sangat menolong. Saya kira ya tema hari ini pun akan bersinggungan lah dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Minggu yang lalu untuk saya perlu digarisbawahi bahwa ya artinya siap tidak siap ya harus dijalani gitu loh. Mau tidak mau, mampu tidak mampu. Jadi seakan-akan dipaksa, tapi ya itu salah satunya cara supaya kita. Ya betul. Oke, bisa mungkin kita mulai. Boleh. Oke. Mari. Oke. Terima kasih buat responnya tadi yang sudah mengasih jempol bahwa audio dan video kami bisa dilihat dan didengar dengan jelas. Oke. Berapa orang sudah bergabung? Saya tidak bisa melihat di sini. Oke. Oke, kita mulai saja. Oke, selamat malam semua audiens dimanapun Anda berada malam hari ini. Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan saya Kuswanto sebagai host
dalam bincang-bincang santai di channel Sungai Kehidupan. Oke, pernahkah audiens mendengar sebuah ungkapan atau pernyataan yang seolah-olah bertentangan, berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi pada kenyataannya mengandung sebuah kebenaran? Nah, hal itulah yang kita sebut sebuah paradoks. Termasuk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu ada yang namanya paradoks dalam bergereja. Malam hari ini kita akan kupas habis, kita akan kupas tuntas apa sih paradoks bergereja itu. Kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial, Pak Robert Cahyono. Malam. Ya, malam. Pak Robert Cahyono ini adalah seorang wakil gembala di GPI Sungai Kehidupan Surabaya. Saya kenal beliau ketika waktu masih masa-masa pelajar, mungkin tahun-tahun 2000-an ya, 2000-an itu waktu masa-masa kegerakan pelajar. Waktu itu lagi ramai kegerakan pelajar di mana-mana, termasuk dalam persekutuan doa sekolah. Salah satu pembina itu memperkenalkan dan mempertemukan saya dengan seorang Korobet, dan akhirnya dengan seiring berjalannya waktu kita bersama. Oh ya, Korobet, sekilas nih flashback, karena tadi kan saya singgung soal waktu pertama kali kita kenal. Waktu itu kan Korobet ini mengawali pelayanan dalam gerakan pelajar. Waktu itu kalau tidak salah pelajar mengumpulkan banyak orang, ratusan bahkan ribuan dari berbagai daerah. Kira-kira dari daerah mana saja yang Korobet ingat? Mungkin untuk menjawab itu, saya kira perkenalan yang menarik ya. Jadi supaya viewer, audiens juga tahu latar belakang bergereja saya. Bahwa saya memulai pelayanan ini dimulai dari pelayanan pelajar sebagai sebuah gerakan. Benar. Jadi saya tidak mulai dari, saya tidak tumbuh kembangkan dalam sebuah organisasi yang established, tapi saya berkembang diawali dengan sebuah gerakan pelayanan pelajar, di mana itu tumbuh dengan sendirinya. Saya berkenalan dengan pelajar-pelajar yang dimulai dari kota Surabaya, belajar dari beberapa sekolah, baik sekolah negeri, sekolah swasta agama, yang saya sebut sekolah swasta agama, sekolah Kristen Katolik, atau sekolah swasta yang umum juga, yang sekuler. Dari perkenalan itu muncul sebuah gagasan gimana kalau kita membuat sebuah persekutuan untuk membangkitkan anak-anak pelajar untuk cinta Tuhan, untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Itu awal pelayanan. Dan sekali lagi sebagai sebuah gerakan sangat sangat dinamis sekali, karena karena tidak dikumpulkan dari sebuah organisasi, tapi datang berbagai organisasi, baik organisasi gereja, sekolah, persekutuan, atau apapun yang bergerak di antara anak pelajar, kumpul, terus kemudian ya jadilah acara spektakuler yang namanya Jambore Pelajar. Terus kemudian ada retreat kepemimpinan pelajar, ada retreat pelajar, dan akhirnya jadi persekutuan doa sekolah dan sebagainya yang berkembang di mana-mana. Dan ya mulai tahun 83 malah mulai tahun malah mundur ke belakang. Tahun 83. Saya mulainya tahun 83. Ya kurang lebih mulai surut tahun 2000-an lah, 2003, 2004, 2006 itu masih ada, tapi sudah mulai berkurang dan digantikan dengan saya kira gereja sebagai organisasi mulai mengembangkan diri lah dalam pelayanan seperti itu. Saya kira. Jadi kalau nanti kita bicara soal gereja, ya memang yang memang harus dipahami bahwa saya tidak tumbuh, saya tidak lahir dari sebuah gereja organisasi, tapi saya lahir dari gereja dalam arti pergerakan. Jadi ya itu tentunya akan, kalau kita bicara ya audiens harus mengetahui sedikit tentang latar belakang saya, bahwa saya tumbuh
dari pelayanan pergerakan itu sendiri. Ya, menarik sekali jadi audiens bahwa kita mengetahui latar belakang Robert. Dia tadi sebutkan bahwa dia tidak tumbuh dari sebuah organisasi gereja, tapi dari sebuah gerakan yang membangkitkan gairah untuk melayani Tuhan antara pelajar-pelajar ya. Kenapa kok milih pelajar? Ya waktu itu sederhana aja, bahwa remaja itu adalah sebuah umur orang mencari jati dirinya. Ya disitulah momentum yang tepat untuk mengenalkan jati diri di dalam Tuhan, kan begitu kan? Iya kan. Terus pelajar itu mau tidak mau adalah harapan masa depan. Pelajar adalah harapan masa depan. Iya. Dan harus diingat juga bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia, bahwa pergerakan kebangsaan selalu dimulai dari pelajar. Benar. Kan? Nah itu yang menjadi semangat untuk terus mengobarkan bahwa ya pelajar perlu menyadari, perlu kenal Tuhan, perlu mengerti wawasan kebangsaan, dan pelajar harusnya bergerak dalam dinamikanya sendiri. Saya kira itu Pak Kuswanto, Mas Kuswanto. Panggil Pak. Kita itu masih oh iya, saya panggil Robert walaupun usianya lebih jauh. Tapi ya ini sangat mudah dalam hati melayani Tuhan. Tadi seperti sampai dia ngomong pelajar menjadi sasarannya waktu itu. Ya, Robert tadi kan ngumpulin dari berbagai elemen kalangan gereja. Nggak timbul khawatir kan ngumpulin tuh. Terus misalnya ya itu kan ada gereja, mungkin nanti ikut sana lah, ikut sini gitu. Enggak ya. Semangat kita adalah semangat kesatuan. Semangat kita adalah semangat memberkati. Semangat kita adalah semangat mempotensialkan segala kemampuan pelajar itu sendiri. Jadi kalau mereka nanti bergereja dengan baik, ya itu bagian yang lain, dan itu merupakan pilihan yang bebas dari setiap orang. Oke. Itu tadi sekilas tentang latar belakang Robert. Kembali ke tema malam hari ini, paradoks dalam bergereja. Audiens perlu digarisbawahi bahwa semua orang bisa punya cara pandang, cara berpikir yang berbeda-beda tentang arti sebuah gereja. Malam hari ini kita mau mendengar pandangan dari seorang Robert tadi ini. Apa sih arti sebuah gereja? Apalagi dunia ini sedang menghadapi krisis yang sama, kita tentu tahu, yaitu pandemi COVID, yang senang atau tidak membatasi ruang dan gerak semua orang untuk melakukan aktivitas, termasuk di dalam bergereja. Nah, tentu kita harus mengikuti segala protokol pemerintah, jaga jarak, sering cuci tangan dan lain-lain. Nah, termasuk kita malam hari ini ya, kita walaupun mungkin tidak tapi kita dihalangi atau sebuah sekat ya, supaya lebih terhindar, dan kita juga live di ruangan yang sirkulasi udaranya memungkinkan, jadi kita tidak tertutup. Kembali lagi Robert. Dengan situasi yang ada saat ini, sebagian besar gereja melaksanakan ibadah online, Robert. Tentu mungkin ada timbul pertanyaan di publik, gak kayak dulu ya, gak nyaman online. Bisa dibantu jelaskan pandangan Robert tentang gereja dalam situasi seperti ini? Ya, mungkin sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang tema hari ini ya, judul hari ini paradoks gereja, lebih baik kalau kita coba memberikan batasan-batasan, supaya dengan batasan itu kita bisa berdiskusi dengan enak, dan meluaskan cakrawala kita, meluaskan cara pandang kita, meluaskan wawasan kita untuk memandang gereja itu, karena banyak hal yang kita bisa lakukan dari sebuah gereja, kan gitu ya. Gitu. Ya, benar. Kalau kita sebut seperti yang Mas Kuswanto tadi katakan, kalau kita ngomong soal paradoks itu, jadi gini, waktu kami berunding dengan tim, jadi IKTalk ini punya tim sendiri yang mencoba menarasikan, mendiskusikan materi, memberikan judul.
secara bersama-sama, maka diberikan judul paradok. Karena dalam kamus paradok itu adalah sebuah, seperti yang dikatakan Mas Susanto tadi, pernyataan yang seolah-olah bertentangan, berlawanan dari pendapat umum atau kebenaran, tapi kenyataannya mengandung kebenaran, gitu. Jadi misalnya ya, nanti kita tarik jauh lebih lagi, misalnya beberapa saat saya ketemu, waduh, ibadah online itu tidak enak, ibadah online itu kurang sip, kurang nyaman dan sebagainya, gitu. Benar. Tapi ternyata beberapa teman saya yang melakukan penelitian, gitu ya, yang melakukan penelitian bahwa ternyata anggota jemaat yang diberi sampel, gitu, yang diberi isian untuk ngisi secara jujur, 60-70% rohaninya dibangun loh dalam masa pandemi ini. Oh iya? Nah, berarti kan ungkapan bahwa online itu tidak maksimal, ya mungkin kita perlu pikirkan ulang, gitu loh. Iya kan, gitu. Nah, coba kita beri batasan bahwa bicara soal paradok, jangan sampai kita terjebak pada sebuah kenyataan bahwa kurang ini, kurang itu, kurang ini. Padahal di lain pihak jemaat, gitu, orang yang mengalami masa-masa seperti ini ada sebagian besar bahkan mengalami enak loh. Malah itu sebaliknya loh, ya? Iya, malah merasa enak loh. Nah, itu harus kita pikirkan, karena hari ini kita coba kembangkan diri berbicara dari hal-hal yang seperti itu. Sehingga sekali lagi tujuannya memperluas cakrawala berpikir kita untuk, kalau gitu ya sudah, mau apa lagi ini, gitu. Kita mencoba untuk lebih baik lagi kan, gitu. Nah, gereja yang kita bahas dalam malam hari ini pun juga saya kira tidak usah terlalu berbelit-belit, sederhana aja bahwa gereja itu kehidupan. Gereja dan kehidupan. Ya. Gereja kehidupan yang bersumber kepada Tuhan Yesus. Adanya gereja tidak bisa lepas dari Tuhan Yesus, karena Dia telah mati menebus dosa manusia, gitu ya, memberikan kehidupan kepada orang percaya, terus dipersekutukan dalam sebuah gereja, dilakukan dalam wadah yang namanya gereja. Gereja ini kehidupan. Nah, sebagai kehidupan, tentunya saya ngasih contoh ya, kembali lagi ke tadi yang Mas Susanto ceritakan tadi soal anak saya Haniel. Untuk awal dia harus belajar online. Aduh, susah untuk, apalagi Haniel anaknya aktif ya? Oh ya, untuk fokus itu susah. Dia bisa jempalitan, bisa waktu Zoom itu dia bisa coba main game, gitu ya. Ada banyak yang sampai kami ya kadang-kadang pegel, emosi dan sebagainya. Tapi terus gimana? Apa kita mau warang apa kita? Kalau gini lebih baik sekolah juga belum mungkin. Akhirnya nggak ada cara lain kecuali kita berikan pandangan, berikan wawasan, berikan kesadaran bahwa Haniel mau tidak mau, kamu akan belajar dengan cara yang seperti ini. Nah, untuk belajar dengan cara seperti ini, tolong belajarlah fokus, belajarlah mengikuti semua yang ada itu, sehingga dengan mudah kamu berkembang. Dan tentunya saya tidak bisa salah-salahkan Haniel terus, toh. Saya harus buat satu suasana yang aman, yang nyaman. Akhirnya Haniel menyadari sebetulnya dia sedang dalam satu kondisi yang mungkin dalam tanda kutipnya terpaksa, tapi dia harus tetap dapat ilmu yang sebanyak-banyak mungkin dari situasi ini. Sempat ada penolakan enggak? Ya, waduh, mau enak main sebagainya. Tapi gini juga. Di lain sisi, saya melihat guru-gurunya bagus. Saya memberikan apresiasi kepada guru-guru yang sekarang ini sedang berjuang, berjuang dengan sekuat tenaga, dengan sekuat kemampuannya untuk menghadirkan sebuah pembelajaran yang online tapi kreatif, sehingga anak-anak mulai fokus kepada apa yang diajarkan gurunya. Nah, berarti mari kita lihat di sini bahwa dalam satu kehidupan belajar aja butuh kreativitas untuk akhirnya pengobaran semangat belajar tetap terjadi. Karena itu bisa memacu ya. Sekali lagi, berarti dengan contoh ini saya mau tarik ini kepada gereja. Ya, kalau jemaat ada yang ogah-ogahan, malas, ya tolonglah jangan dimarahi gitu. Tapi ini jadi peran kita sebagai pemimpin gereja dalam tanda kutip yang lebih senior gitu ya, untuk mencoba menghadirkan sebuah ibadah yang kreatif gitu.
ibadah yang menarik perhatian, ibadah yang dikondisikan sedemikian rupa dengan kesadaran, dengan motivasi, sehingga akhirnya kehidupan dari bergereja ini menjadi nyata. Bahwa sebuah kehidupan itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi apapun juga. Adaptasi itu sangat penting. Termasuk situasi buruk, gitu. Iya kan? Nah, ini yang perlu kita batasi. Gereja adalah kehidupan. Dalam kehidupan ada kemampuan beradaptasi. Dalam kemampuan beradaptasi terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi, mulai dari yang baik sampai yang tidak baik. Tapi kalau gereja itu hidup, apalagi hidupnya itu dimulai dari suatu power, suatu kuasa yang besar, kuasa yang membangkitkan orang mati menjadi hidup, berarti kuasa yang tanpa batas. Kematian adalah batas kemampuan manusia, ya kan? Tapi kehidupan berarti di dalam keterbatasan manusia itu ada terobosan besar. Nah, itulah gereja sebetulnya. Berarti kan dari inti itu kita akan melihat bahwa gereja akan memiliki banyak kemungkinan untuk bisa berkiprah, menampilkan aktualisasi bergerejanya dengan cara-cara apapun juga dalam masa pandemi. Itu yang pertama ya, supaya. Yang kedua, mari kita juga lihat bahwa gereja itu adalah persekutuan orang percaya. Persekutuan orang percaya yang Alkitab gambarkan sebagai tubuh Kristus. Kepalanya Yesus, jemaat adalah anggota tubuh. Satu dengan yang lainnya di tempat yang berbeda, satu dengan yang lainnya punya fungsi yang berbeda, gitu. Tetapi saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, berarti di dalam masa ini pun gereja tidak boleh kehilangan untuk mengupayakan pemberdayaan jemaat. Sehingga dari pemberdayaan jemaat ini, gitu. Sehingga dari pemberdayaan jemaat ini muncullah pengertian, pemahaman tentang gereja yang bagus, bertumbuh dengan baik. Akan sangat menarik sekali. Gitu. Contoh ya. IG Talk ini aja yang kita coba hadirkan sebagai channel dari Sungai Kehidupan. Di IG Talk ini kan kita bisa belajar banyak toh, gitu. Kita bisa sharing sesuatu yang betul, kita bisa sharingkan kehidupan, gitu. Dan memang sebagai salah satu anggota tim yang ada dalam mengawal IG Talk ini, saya mencoba memberikan sebuah pemikiran gini. Kalau di webinar, di channel-channel yang lain, itu kan selalu menghadirkan tokoh-tokoh, selalu menghadirkan yang mumpuni, yang pakar, yang ahli dan sebagainya, tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh masyarakat. Menurut saya sangat bagus sekali, teoritis dan sebagainya. Tapi kan menurut saya juga ada batasannya. Batasannya karena teorinya, batasannya karena ilmunya, batasannya karena kepakarannya. Sedangkan kalau ditarik dalam kehidupan itu kan tanpa batas. Karena kadang-kadang teori membatasi, tapi kehidupan masih memberikan celah-celah. Nah, saya mencoba mengusulkan kepada teman-teman, kalau gitu IG Talk kita, cobalah sesekali boleh mendatangkan ahli, sekali-sekali boleh mendatangkan pakar, tapi share-lah dari orang-orang yang sederhana, kehidupan nyata yang sudah praktek. Entah itu berhasil, entah itu gagal, tapi justru dari keberhasilan kita belajar, dari kegagalan kita belajar juga. Dan bukankah itu dari bagian dari tubuh Kristus? Sehingga akhirnya IG Talk itu menjadi sarana untuk orang belajar. Audience, viewer, belajar. Gitu. Kami jadi host, jadi narasumber, belajar. Gitu. Dan kami akan mendorong orang-orang, gitu ya. Jadi ini tanpa batas, kita bisa minta Mas Kuswanto jadi host. Nanti suatu saat Mas Kuswanto pun jadi narasumber dalam hal yang lain, gitu ya. Dan mau tidak mau kan Mas Kuswanto harus belajar banyak tentang sesuatu itu. Sehingga akhirnya kehidupan belajar, kehidupan untuk menghadirkan nilai kekristenan dalam hidup ini akan semakin nyata. Salah satu contoh, lewat IG Talk ini anak saya Haniel usul sama papinya, sama saya. Dia usul gini, papi, Haniel mau diwawancarai dalam IG Talk. Gitu. Wah, saya ngomong sama dia, ayo, kenapa tidak? Wawancara apa? Gitu. Tapi saya ngomong, kita harus punya konten untuk mewawancarai kamu, tidak bisa wawancara sembarangan. Udah, kita wawancarai kamu soal apakah kamu bisa belajar fokus, tidak belajar online.
supaya jadi teladan yang lainnya. Terus jawabannya Oke. Nah, berarti kan dia harus mempersiapkan diri untuk fokus loh dalam pelajarannya, sehingga dia bisa cerita kepada temannya, kepada orang lain, kepada orang tua yang lainnya tentang bagaimana proses untuk dia bisa fokus. Nah, akhirnya gini kan, di dalam sebuah kehidupan, dalam persekutuan tubuh Kristus itu, istilah saling itu akan jadi semakin kuat lewat sebuah sarana yang namanya IKITOK. Gitu. Berarti persekutuan orang percaya itu tidak hanya sekedar kumpul, beribadah, nyanyi bersama, gitu ya. Terus dengar firman, diskusi sedikit pulang. Tapi terus di kehidupannya realnya kadang-kadang ya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dengan IKITOK ini orang bisa mulai share tentang sebuah pengalaman kehidupan. Inilah yang kita lihat sebagai sebuah terobosan dalam masa pandemi, gereja yang hidup itu masih bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, tadi kan sesuai dengan 2 poin yang Corbett sampaikan tadi. Pertama adalah poinnya adalah gereja adalah sebuah kehidupan. Masalahnya yang tertanam kuat buat semua orang, termasuk saya sendiri nih. Gereja itu adalah ini bukan ini ngomong ritual liturgi. Kita datang hari Minggu, tadi Corbett ngomong pujian, 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, firman. Kemudian ada tatap muka. Dengan situasi pandemi seperti ini yang membatasi tadi ruang gerak, gereja berhenti pada pola itu tadi, sebagai acara. Nah, kan akhirnya dengan pandemi ini akhirnya terbatas acara nih. Nah, kalau tadi menjelaskan dengan singkat bahwa gereja itu enggak hanya sekedar itu. Bagaimana bisa kita bisa membagikan kepada orang lain bahwa gereja itu enggak hanya seputar itu. Nah, gini. Kembali kepada 2 prinsip tadi ya, dua batasan tadi yang saya siarkan di awal. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Kalau sedari awal bahwa persekutuan orang percaya itu sudah mengikat, sudah terjalin sedemikian kuat, gitu ya. Maka dalam tekanan-tekanan, dalam ketidakmungkinan untuk tatap muka, kekuatan ikatan ini tidak berhenti pada batasan oleh situasi seperti ini. Kenapa? Karena kesadaran untuk peduli, kesadaran untuk cari kabar dan sebagainya itu mungkin aja terjadi. Tahu sekarang kita sudah punya tambahan teknologi yang canggih banget. Salah gitu. satunya adalah gitu. Salah satu kebijaksanaan ya, salah satu pilihan dari ibadah online kita. Maka kita memastikan bahwa ibadah online kita lewat 2 sarana paling sedikit, Zoom dan Zoom dan YouTube, gitu. Jadi kalau ada orang yang senang di YouTube karena mungkin beban kuotanya lebih ringan dan lebih enak, jadi di awalnya dari pujian sampai firman Tuhan mereka ngikutinya dari YouTube. Tapi setelah YouTube, setelah firman Tuhan, mereka membuka Zoom-nya lagi untuk bertatap muka virtual, gitu ya, untuk tanya kabar, untuk apa, sehingga tetap terjalin hubungan. Tapi di luar itu kan kita punya banyak grup, punya kesempatan lah untuk masih saling berfellowship dengan cara yang berbeda, gitu. Ya, tadi kan dari Corbett sendiri kan di Sungai Kehidupan ini melalui 2 media tadi, melalui Zoom dan YouTube tadi. Nah, sempat mungkin timbul pertanyaan di publik ya, nek gitu kan enggak kusuk. Nah, ya ini pertanyaan yang umum dari beberapa hamba Tuhan, dari beberapa kalangan, bahwa kalau gereja online tuh kayaknya cuma lihat TV atau lihat pertunjukan. Ya iya, dalam ada jawaban iya itu wajar dalam keterbatasan itu. Tapi ingat begini, bahwa sebuah kehidupan itu kan tidak terbatas. Tugas kita adalah mencoba membangun kesadaran yang terus-menerus gitu, kepada anggota jemaat.
Dan ini kan merupakan uji coba dari kedewasaan jemaat itu memandang sebuah fellowship, memandang sebuah persekutuan. Bahwa sebuah persekutuan itu kita butuhkan hanya karena formal-formalan atau persekutuan itu bagian dari kehidupan kita. Kalau itu bagian dari kehidupan kita, tentunya kalau kita memiliki kesempatan untuk ketemu dalam virtual, maka setidak-tidaknya kita harusnya menyiapkan diri kita secara khusus, fokus untuk mengikuti semuanya dengan baik. Tapi sekali lagi, seperti yang saya cerita tentang anak saya yang sekolah tadi, perlu kerjasama dari semua pihak, dari pihak pengelola acara, pengelola ibadah. Bisa tidak kita menampilkan ibadah yang memberikan perhatian untuk itu, dan tentunya perhatian itu yang nantinya ditangkap oleh jemaat sebagai sebuah kesadaran. Oh iya, saya ini kan ibadah gitu lah. Saya tidak seharusnya sakar PDWN gitu lah. Saya kan tidak seharusnya ibadah sama tiduran. Nah, gitu itu bisa nggak mempengaruhi rasa kurang hormat kita sama Tuhan? Atau jangan-jangan nih waktu kita offline dulu kita diem terus tenang terus beribadah terus akan-akan itu memang benar-benar menghormati Tuhan. Apakah bisa jadi patokan seperti itu? Atau juga enggak ya. Juga enggak tuh artinya kalau situasinya membosankan ya ada alternatif kan, gadget dan sebagainya. Ya artinya ya offline pun sebetulnya ada kendala juga di situ. Cuma mungkin masih kendala yang masih bisa diatasi langsung. Tapi kalau online kan sudah tidak mungkin diatasi. Untuk menghandle karena memang itu pribadi masing-masing dengan Tuhan. Tapi kembali lagi kepada prinsip tadi. Kehidupan dan persekutuan. Kehidupan berarti yang kita sentil, yang kita motivasi adalah kehidupannya. Kita ibadah. Ibadah itu bukan soal kekusukan rohani kayak bisa merasakan dari Tuhan dan merinding dan sebagainya, bukan. Tapi saya ini ada bersama dengan yang lainnya. Kebersamaan itulah. Betul. Saya ada bersama dengan yang lainnya. Dan saya akan berusaha menghormati kehadiran yang lainnya, termasuk di dalamnya saya menghormati kehadiran Tuhan. Dan disitulah aspek hormat dan takut akan Tuhan itu harus terjadi terus. Hormat dalam arti dia ada, dia berkuasa, dia hidup, gitu ya. Takut bicara soal pengenalan kita akan Tuhan. Karena kita semakin kenal Tuhan, ya semakin kita tahu bahwa ya saya nggak boleh main-main dong sama Tuhan gitu. Nah, tapi kan ini harus dibangun terus-menerus. Tugas ya bukan hanya tugas pemimpin gereja, bukan hanya tugas fasilitator yang mengatur segala sesuatunya, tapi muncullah kesadaran ini harus dibangun dari jemaat juga gitu. Ya, sebagai sebuah kehidupan tersebut. Tapi kan artinya juga gini, kalau kayak gitu terus gimana? Ya kan, artinya gampangan aku tuh ya gak sadar. Ya saya kok memikirkan sederhana. Ya biarkan dia bertanggung jawab dengan pemimpin gereja itu sendiri gitu loh. Iya. Oh ya, audiens bisa ikut memberikan sebuah pertanyaan di kolom komen. Nanti narasumber akan mencoba menjawab sebisa mungkin. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Kurniawan. Ya, halo Pak Kurniawan. Ya, pertanyaannya adalah mana yang lebih esensi, beribadah dengan cara gereja yang hidup berkumpul bersama di gedung gereja, atau yang penting 2-3 orang berkumpul? Wah. Wah, ini susah ini. Esensinya gini. Kalau kita kan 2-3 orang kumpul, Tuhan hadir. Esensinya 2-3 orang kumpul. Nah, kehadirannya tapi nek satu orang masa tidak hadir. Tapi ini ngomong persekutuan ya. Iya, ini ngomong persekutuan. Kalau satu orang itu saat teduh. Nah, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Pemahaman saya terhadap bagian itu ya, firman Tuhan itu adalah gini. Kalau
2-3 orang kumpul. Ini berdua ya. Ya. Anggap aja ada 1 orang lagi yang hadir. Ada Gitu. ini, kameramen, Oh. di kameramen itu. Apa namanya? Ada 3 orang hadir gitu ya misalnya. Gitu. Terus kita berdoa, terus Tuhannya turun dari surga. Ini imajinatif ya. Ya. Tuhannya turun dari surga. Terus setelah kebaktian selesai, Tuhannya naik ke surga. Saya tidak berpikir seperti itu. Saya berpikirnya gini. Yesus itu ada dalam hati saya. Ya kan? Yesus ada dalam hatinya Mas Gus. Yesus dalam hatinya 1 orang yang hadir bersama dengan kita. Waktu kita fellowship, waktu kita mempererat hati kita, maka Yesus itu akan bertambah besar bekerja. Sehingga kita bisa berdoa untuk orang sakit sembuh, kita bisa berdoa untuk orang punya masalah, masalahnya selesai, dan sebagainya. Gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, menurut saya dalam berkumpul secara offline, kalau itu mungkin, maupun berkumpul secara online, kok menurut saya tidak ada apa ini batasan, tidak ada mana lebih baik dan mana lebih baik dan mana lebih jelek. Jadi gitu. Semua tergantung. Iya. Dalam masa seperti ini, kemungkinan untuk kumpul itu sangat sulit. Ya sudah, kita pakai aja online yang malah lebih. Ya sekarang ini malah kita harus bersyukur dengan adanya Zoom, dengan adanya teknologi, sehingga setidak-tidaknya kita masih bisa memandang, bisa bertatap muka gitu loh. Iya kan? Daripada dulu malah gak iso kan lebih membosankan dan lebih mahal gitu ya. Kita harus bersyukur dengan kondisi sekarang. Tapi kalau dikasih pilihan, masa pandeminya sudah selesai, oh ya kita senang dong fellowship, karena masih ada 1 hal lagi yang masih kurang dalam ibadah online ini. Kita tuh tidak bisa makan bersama gitu toh. Makannya di tempat masing-masing. Termasuk waktu itu perjamuan. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Robi dan Mawan. Untuk apa sebenarnya kita bersekutu? Kemudian gereja ada ini untuk apa? Sedikit keluar dari batasan kita ya. Ya kalau mau dibuat sederhana ya, gereja ada untuk supaya dunia tahu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Gitu. Itu menghadirkan kerajaan surga di muka bumi ini. Bahwa kehidupan bersekutu itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dan memberkati kehidupan. Gitu. Ya itu apa namanya? Nah, justru dalam masa pandemi, kalau kita mau tarik kembalikan kepada masa pandemi ini, maka sebetulnya dalam masa pandemi ini persekutuan kita harusnya semakin erat di antara kita untuk menjamin kita betul-betul ada dalam kondisi yang baik, gitu ya. Dan juga ini kesempatan gereja peduli kepada dunia. Ya. Ini kan itu di saat-saat seperti ini gereja harus muncul, bukan saya tidak berkonotasi. Ya memang sih situasi seperti ini memang harus sedikit membatasi kita. Kadang kan apalagi kan masa ini kan terdengar masa kita Indonesia mau masuk resesi, kan mungkin terjadi. Termasuk gereja mungkin ada mengalami ketakutan lah, mungkin beberapa banyak anak gereja yang dijaga dan lain-lain. Akhirnya kan orang lebih condong memfokus tadi sendiri. Kita punya suatu saat kita punya gagasan menarik. Kita ini punya pelayanan di ibadah satu, itu pelayanan yang kita tujukan kepada keluarga yang prasejahtera. Sekali lagi kita ajari bahwa gereja itu kehidupan. Artinya gini, bahwa dalam kehidupan itu selalu ada jalan keluar, selalu ada kreativitas untuk mengatasi kehidupan susah sekalipun juga. Saya kok jadi ingat slogan film itu ya, yang Jurassic Park ya, Life will find a way. Apa kau pikir kan nonton itu ya? Enggak, saya malah enggak ingat itu. Saya enggak malah ingat korban film. Enggak. Jadi untuk warga-warga prasejahtera ini, pada mulanya kami bantu sembako sebulan 2 kali. Sebagai bagian dari peduli kita bahwa mereka juga adalah kelompok masyarakat yang mungkin kena dampak langsung. Ya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Pada bulan keempat kita putuskan untuk
tetap memberi bantuan tapi hanya sekali. Karena bulan pertama pada 3 bulan berturut-turut kita motivasi mereka untuk cari Tuhan, untuk punya ibadah yang punya persekutuan dengan baik dan punya terobosan-terobosan sehingga muncullah mujizat gitu, ya kan, untuk menjamin hidup mereka. Janda salvat aja diperhatikan Tuhan. Burung di udara kan, ini burung di udara diperhatikan Tuhan. Tapi ini bagian mereka juga untuk belajar peduli kepada tetangganya, sehingga muncul sebuah gagasan dari mereka juga. Pak, kalau saya lihat tetangga saya ini lagi kekurangan, terus dia ada yang cerita, Pak, tetangga saya itu suaminya baru meninggal, gitu. Kadang untuk beli beras, untuk makan nasi aja nggak ada, dan saya ini tergerak, Pak, walaupun di tengah kekurangan saya memberi beras saya kepada mereka, ya sama dibagi lah, Pak, gitu. Loh, akhirnya saya mencoba usul ini kepada tim yang lain. Udah, kalau gitu kita support orang ini, gitu. Tapi bukan untuk dirinya. Kita support, Bu, coba perhatikan tetangga, gitu. Kalau memang butuh, betul-betul butuh, gitu ya, beritahu kepada pihak gereja. Nanti kami akan berikan paket sembako yang kami titipkan kepada ibu. Nggak perlu ada embel-embel dari gereja mana, dari organisasi mana. Pokoknya berikan ke orang itu sebagai bagian dari kepedulian gereja. Ini loh, Bu, ya dia ngomong, ini loh, Bu, dari gereja kami memberi. Nggak usah disebut namanya, nggak usah disebut, nggak usah boro-boro kita harus nyetak tas yang ada labelnya gereja. Ya, buat apa? Lebih baik uang itu tetap dirupakan barang yang akhirnya kita berikan kepada orang tersebut. Itu lebih fungsi dan lebih berguna orang tersebut, sehingga menambah jumlah yang kita bisa berikan kepada dia. Dan bulan yang lalu kita mencoba itu. Jadi kita berikan hampir 20, ya mungkin baru terbatas ya, 20 paket sembako yang kita bukan berikan kepada jemaat. Nah, ini adalah bagian dari yang dulunya jemaat diberi sebulan 2 kali, sekarang cuma diberi sebulan sekali, tapi dengan paket yang agak lengkap. Kemudian bagian yang lainnya ditambah dengan kepedulian dari orang-orang lain, gitu ya, dari jemaat dan bukan jemaat, sehingga kita bisa siapkan paket yang lain yang kita berikan sebagai bagian dari peduli tetangga. Jadi ya kita berikan kepada tetangga. Dan menurut hasil pemantauan, ada loh orang-orang yang memang sangat terbatas sekali. Ya seperti yang diceritakan oleh salah satu jemaat kami, bahwa tetangganya itu suaminya baru meninggal, punya anak, dan dia belum siap untuk kerja. Jual gorengan tuh ya kadang laku, kadang tidak laku sama sekali. Nah, ini kita coba siapa yang harus memperhatikan mereka. Kita akan berikan bantuan semampu kita juga. Ya, itu bagian dari, kembali lagi ya, gereja yang hidup, gereja yang persekutuan, gereja yang hidup selalu dinamis bergerak, gitu. Gereja yang persekutuan selalu memiliki power, memiliki kuasa untuk mencukupi dirinya dengan apa yang ada, untuk saling membantu dan tentunya jadi berkat bagi yang lain. Ya, itu kan juga yang poin kedua kan itu berkaitan dengan fungsi gereja kan. Ada pertanyaan lagi, ini pertanyaan dari Kusyuman. Kolaborasi anggota tubuh Kristus harus terus kita bangun dengan prinsip saling. Oh, ini bukan pertanyaan ternyata, ini pernyataan. Ya. Tadi kan di poin kedua bahwa gereja adalah bagian dari tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya. Tentu kan masing-masing tubuh punya peran masing-masing. Tangan punya peran bagi tangan, kaki punya peran bagi kaki. Bagaimana kalau menyikapinya kan, apalagi kan ini bisa di-share ke publik. Semua punya peran masing-masing, dan kalau kita sering dengar kan walaupun dalam sebuah kehidupan, ya kan, dalam persekutuan tentu kan ada saling perbedaan. Tanpa aku kamu tidak bisa apa-apa. Bagaimana menyikapinya? Ya dibangun kesadarannya terus-menerus. Selain dibangun kesadaran, dikenali juga. Jadi misalnya
Kuswanto ini diam-diam punya potensi untuk jadi host. Kenapa enggak kita coba dekati, kita bangun kepercayaan dirinya, kamu bisa jadi host, kamu bisa punya sebuah narasi sendiri yang kamu bisa kuatkan untuk menjadi host sehingga kamu bisa belajar sesuatu. Akhirnya Kuswanto bisa berkembang, akhirnya Kuswanto bisa belajar, akhirnya Kuswanto bisa kan kayak jadi host gini masuk enggak sembahyang. Nah, artinya kan itu melakukan pola untuk kamu bisa dekat sama Tuhan juga. Bener. Untuk meyakinkan dirimu bahwa saya bisa loh melakukan sesuatu. Ya, media-media ini yang harus kita bangun sehingga enggak saya terus yang jadi host gitu ya, enggak saya terus yang jadi narasumber gitu ya, enggak saya terus yang punya channel ini, tapi gereja yang punya channel. Ya, gereja itu apa? Ya, orang-orang yang ada di dalamnya, dalam kekhususan mereka, dalam pergumulan mereka, dan dalam apapun yang Tuhan sedang tuntun mereka untuk melewati hari-hari yang mungkin cara Tuhan menuntun saya dengan cara Tuhan menuntun Kuswanto, dengan cara Tuhan menuntun Syuman beda-beda, tapi bisa jadi cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang hikmat Tuhan, tentang takut akan Tuhan, bahwa penyertaannya itu sangat sempurna dalam setiap orang percaya. Iya. Apa namanya? Sebagai tubuh yang punya fungsi masing-masing nih. Bagaimana apalagi ini ngomong soal korban nanti kan sebagai seorang wakil gembala. Bagaimana korban sebagai wakil gembala bisa mengenali bagian tubuh-tubuhnya ini kan itu tetap kepala. Nah, bukan itu, bagian tubuhnya. Sesama anggota tubuh. Apalagi kan korban ini dipercaya untuk apa namanya sebagai wakil gembala dan membimbing kami gitu. Bagaimana korban bisa memunculkan sesama anggota yang lain itu mengenali potensi dan fungsi tadi? Yang pasti ya saya sudah membangun hubungan sekian lama dan saya membiasakan untuk diri saya sendiri bahwa sebuah hubungan yang saya bangun bukan hubungan yang saya bangun bukan hanya sekedar ketemu formal, tapi hubungan yang dekat. Jadi artinya kan saya juga bisa kenal Kuswanto, siapa Kuswanto, orang tuanya Kuswanto, pekerjaannya Kuswanto, gitu loh. Ini ngomong soal pengenalan yang lebih dalam. Nah, dari pengenalan lebih dalam itu kan saya juga belajar saya ini orang yang suka mengamati juga. Cara mimpin ujiannya Kuswanto gitu ya. Itu memberikan ide-ide, wah Kuswanto tuh bisa loh seharusnya menjadi host, menjadi banyak hal lagi gitu. Ya kan? Dan yang lebih menarik lagi gini, kalau saya menangkap Kuswanto, istilah saya gitu, saya tahu Kuswanto tidak sedang berdiri sendiri. Kuswanto punya komunitas kan, gitu. Ya kan? Maka dengan menangkap Kuswanto, saya bisa mempengaruhi komunitasnya Kuswanto lewat Kuswanto. Ya kan? Nah, itu yang saya pikirkan. Ya ini cuma bisa teknis dalam membangun sebuah persekutuan orang percaya itu sendiri. Iya kan? Dari anak musik Haniel ini ngomong kayak bagaimana jadi dalam sebuah perumpamaan jadi ada orang yang mampu tidak mau berbagi. Susah jangan. Halo Haniel. Yang lagi Haniel ikut monitor ini. Memonitor papinya di rumah ya. Jadi mungkin dia bertanya, ada orang yang mampu tapi tidak mau berbagi gimana? Ya. Itu keputusan dia ya, keputusan pribadi. Tapi kan gini, kita bisa membuatkan sebuah kondisi-kondisi cerita sederhana. Postingan laporan pembagian sembako kita bulan Agustus dirangkai oleh teman-teman, sekali lagi tim sekretariat, dirangkai dalam bentuk tayangan. Gitu ya. Juga dalam bentuk foto-foto yang saya gabung-gabungkan, terus saya kirim gitu, sebagai sebuah laporan ke beberapa grup, ke beberapa teman. Dari situ muncullah gagasan.
hebat ini, saya ikut ya, bantu ya, walaupun tidak banyak, saya ikut bantu ya. Yang ngomong ya tidak apa-apa, puji Tuhan. Loh, lumayan loh, artinya dari ada 1, 2, 3 orang, 4 orang yang berbagi lagi untuk akhirnya mendukung kemungkinan untuk bulan berikutnya lagi. Ya berarti kan kembali lagi, jangan berhenti pada sebuah keterbatasan. Orang mampu tidak mau memberi, lah ini kan keterbatasan. Jangan berhenti pada sebuah keterbatasan, tapi lompati keterbatasan itu dengan, ya pokoknya saya mau kerja, saya mau mengaktualkan, saya mau melakukan kehendak Allah yang Tuhan berikan dalam hidup saya, dan saya mau jalani, dan saya coba gugah, saya coba motivasi, saya coba sadarkan orang lain. Siapa tahu dengan ketok tolar ini ya, dengan siapa tahu dengan informasi ini ada orang lebih. Kalau toh tidak ada, ya saya kembali lagi kepada bagian ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Iya kan? Ya artinya kalau toh kita tidak bisa membantu 100, ya kita mulai aja lah membantu yang 50 gitu, yang kita bisa lakukan. Iya kan? Itu sudah optimal. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi terobosan lagi, ya kenapa tidak? Ya. Terima kasih Daniel untuk pertanyaannya. Mau tanya lagi Daniel sama papinya. Ya, menarik sekali nih dalam situasi pandemi ini. Tadi kan keterbatasan kan tidak mempengaruhi tadi seperti yang dilakukan. Iya. Tadi juga disebut bahwa justru malah ibadah online ini kerohanian tidak menurun, malah tidak menurun. Tidak menurun. Kenapa kok tidak menurun? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu pastinya ya. Tapi menurut saya begini, justru pada saat orang itu dibatasi, dia selalu cari jalan. Artinya gitu, dalam tanda kutip ya, ada sebuah kebebasan untuk memilih channel ibadah sesuai dengan dengan dalam tanda kutip. Iya, saya dalam tanda kutip itu sering kasih karunia bangunnya. Kalau bangun sekarang ibadah itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam ada, bahkan 24 jam karena direkam di YouTube dan sebagainya, orang bisa lihat. Dan artinya gini, dalam satu kondisi kepepet selalu ada Tuhan yang menjawab. Nah itu akhirnya mengobarkan. Itu malah situasi seperti ini malah membuat orang lebih mencari Tuhan ya. Oh iya. Tadi sore saya lagi bicara dengan seseorang, dan ya akhirnya sampailah kita kepada sebuah kesimpulan bahwa Tuhan perlu ada dalam posisi-posisi seperti ini. Ya. Oke, tadi ngobrol menarik sekali, bahwa yang penting adalah gereja adalah sebuah organisme kehidupan. Bukan ngomong soal walaupun tetap itu penting ya. Liturgi organisasi itu justru mendukung supaya gereja teraktualisasi dengan lebih baik lagi. Kita harus hormati itu. Ya, saya sangat tidak bisa meninggalkan hal itu. Ya. Oleh sebab itu kita tetap ibadah online toh. Ya, walaupun seiring berjalannya waktu tentu ada banyak kendala-kendala, namun kita bisa tetap enjoy. Bahkan dikatakan bahwa survei kerohanian Jumat malah semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah gereja adalah tubuh Kristus, di mana masing-masing anggota punya fungsi saling memperlengkapi bersama lainnya. Termasuk sharing juga bahwa di kehidupan ini sesuai dengan visi gereja, yaitu menjadi saluran berkat buat bangsa. Ya, tentu di masa ini tentu di masa situasi yang ini kan ini juga jadi concern kekuatan gereja online perkembangan. Akhirnya kan ya tadi kan membatasi kita untuk berbagi kan. Kembali lagi kepada sebuah kesadaran. Saat kesadaran itu dibagikan bahwa orang memberi itu bukan karena hadirnya dia dalam suatu ibadah, tapi merupakan bagian dari kehidupannya, maka tanpa ibadah offline, saya ngomong tanpa ibadah offline, persembahan yang
hitungan persembahan yang kami terima tidak menurun, bahkan cenderung meningkat. Meningkatnya ini kita bisa pakai untuk banyak hal lagi, termasuk memberkati orang yang semakin banyak. Kembali lagi kepada yang sedang kita bicarakan, bicara kehidupan. Kehidupan itu dikelola, diatur, dan dihidupkan, terus disemangati untuk akhirnya menjadi kehidupan sehari-hari, menjadi gaya hidup sehari-hari, ya kan? Dan persekutuan orang percaya itu adalah sebuah kekuatan dinamika untuk saling ini, sehingga kita tetap mampu bertahan dalam kondisi apapun juga. Ya, saya kira. Oke, thank you semua audiens yang telah mengikuti acara ini dari awal. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di depan dengan acara yang menarik lainnya. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye. God bless.